dari beliau. Pak Khairul Maya, ada Pak Dul Henry Daniago, dan para pengurus sekalian dan kawan-kawan, adik-adik dan kakak-kakak pengurus DPW Gebuminang se-Indonesia. Izinkan saya menyampaikan sedikit informasi tentang Gebuminang DKI Jakarta. Kantornya di lantai 2 di bawah, dipinjamkan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno. Dipinjamkan, bukan dipinjamkan daerahnya Pak Irwan. Jadi benar juga kata Pak Sekjen, ya kita mengemis-gemis memang. Dipinjamkan di lantai 2, kalau mau kopi bisa di bawah di lantai 2. Ada Sekretariat Gebuminang DKI Jakarta. Yes. Gebuminang DKI Jakarta ini adalah yang baru. Jadi saya nggak serah terima dengan pejabat yang lama. Jadi baru dibentuk tanggal 14 Februari tahun 2020, dikukuh dan dilantik oleh Pak Ketua Umum yang alhamdulillah karena letaknya di ibu kota ya banyak yang hadir, para tokoh-tokoh Minang, wajar itu, nggak luar biasa. Betul hadir juga beberapa kawan saya yang punya orang polisi, betul ada tiga mantan Kapolri yang hadir pada waktu itu. Karena memang saya adalah pun orang polisi, itu biasa saja, nggak luar biasa. Setelah itu kami sementara berkantor dulu di DPP, dipinjamkan oleh Pak Ketua Umum melalui Pak Sekjen. Tapi di perjalanan waktu saya ketemu sama Gubernur Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno, saya menyampaikan ke beliau, Pak Safrizal, silakan dipakai di lantai 2, silakan bicara dengan direkturnya Pak Bufari Bakter. Di berkantor kami di sini. Apa yang telah kami kerjakan? Pertama, pas pandemi pada bulan Mei, kami melakukan kegiatan pembagian sembako. Nggak banyak, cuma 5.000 sembako yang dapat kami bagikan kepada warga Minang yang ada di Jakarta. Dari mana sumber anggarannya? Dari Ketua Umum, 100 juta pada waktu itu. Saya minta kepada dia, Pak Ketum, saya minta Pak Ketum ikut mendonasi. Saya membagikan sembako untuk warga Minang yang terkena dampak COVID-19. Beliau memberikan donasi 100 juta. Dan juga para pengurus Gebuminang DKI dan beberapa orang sahabat saya yang bukan orang Minang, maka terkumpullah waktu itu, dan juga dari Direktur Utama Indosiar dan juga beberapa kawan-kawan, maka kita membagikan sembako 5.000 sembako untuk warga Minang se-Jabodetabek, yang waktu itu bersama-sama Pak Wakil Ketua Umum kita lepas pendistribusiannya. Itu yang paling pertama yang kami lakukan. Yang kedua, kami melakukan pelantikan dan pengukuhan DPD. Di Jakarta ini ada 6 DPD. Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Dia ada di Jakarta ini ada Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi ada 6 DPD yang telah terbentuk di DKI Jakarta. Selanjutnya kami mendirikan yayasan. Saya akan cerita sedikit pengalaman Pak Sekjen tadi. Yayasan namanya adalah Yayasan Gebuminang Jaya. Tidak bisa pakai DKI, Yayasan Gebuminang Jaya. Ini sudah ada di Kumham, sudah terdaftar, mempunyai badan hukum. Di dalam akte notaris, untuk mensikapinya selalu ribut antara yayasan nanti di kemudian hari, Ketua Gebuminang DKI Jakarta secara ex officio adalah Ketua dan Pembina Yayasan. Di saat saya nanti tidak ketua lagi Gebuminang Jakarta, saya tidak lagi jadi ketua pembina. Untuk mensikapi kemudian hari jangan terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah yang ceritakan Pak Sekjen tadi? Karena ketua Gebuminangnya masih bercokol di situ. Harusnya ketua Gebuminang siapapun secara ex officio dibunyikan dalam akte notaris adalah ketua dewan pembina yayasan itu. Siapapun yang jadi ketua Gebuminang, dia adalah ketua dewan pembina. Harus legowo untuk tidak lagi cawe-cawe di yayasan tersebut. Itu telah kami lakukan. Dan itu kami mendirikan, membuat 3 quick win.
3 program unggulan. Apa itu unggulan? Yang pertama kami mendirikan koperasi. Yang kedua kami mendirikan lembaga bantuan hukum. Untuk siapa ini? Untuk warga Minang di DKI Jakarta yang bermasalah dengan hukum, yang tidak punya duit, diberikan secara cuma-cuma. Untuk yang tidak mempunyai duit, silakan mengadu ke lembaga bantuan hukum yayasan tadi itu, diberikan pendampingan hukum tanpa dipungut bayaran, kecuali bagi orang-orang Minang yang sudah mempunyai usaha yang tetap. Yang ketiga kami mendirikan namanya majelis taklim. Tapi karena pandemi baru 2 kali berjalan majelis taklim itu dilaksanakan dengan moto besarnya adalah menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak mengarah kepada jiwa-jiwa radikalisme. Itu yang ingin kami wujudkan di Jakarta ini, khususnya Minang DKI Jakarta. Itu kira-kira yang telah dapat kami lakukan, dan ada satu agenda kami yang belum terlaksana, walaupun sebenarnya sudah mau jalan. Mau kami laksanakan tanggal 27 Desember ini. Apa itu? Kami sudah membuat program webinar dan seminar tentang restoratif justice. Kenapa diundur? Karena saya maunya seminar dan webinar ini dibuka oleh Bapak Ketua Umum. Kami sudah punya pembicaranya. Pembicara utamanya adalah Kabar Eskrim Polri. Saya sudah bicara dengan beliau berkenan sebagai pembicara utama. Satu lagi pembicaranya adalah pakar hukum adat dari UNAN, namanya Dr. Arnetti namanya. Itu pembicara. Saya tidak sebagai keynote speech. Apa temanya seminar dan webinar itu? Perpor nomor 8 tahun 81 sebagai paradigma baru penegakan hukum pidana di Indonesia dan reaktualisasi hukum adat Minangkabau. Itu tema yang kami angkat untuk seminar itu. Saya akan cerita sedikit tentang ini, minta waktu Pak Jul sedikit, Pak Jul. Karena tadi disinggung oleh Pak Wakil Ketua Umum dengan Ketua Kubu Minang Sumatera Barat. Apa itu Perpol nomor 8? Perpol tidak sama dengan Perkap. Peraturan Kapolri hanya mengikat adalah di internal kepolisian. Tapi Perpol itu mengikat masyarakat dengan polisi. Perpol dikeluarkan oleh Kumham, terdaftar di lembaran negara. Dalam Perkap hanya berlaku untuk internal kepolisian. Restoratif justice itu apa? Mohon maaf, saya bukan mengajari. Ada 2 kubu dalam penegakan hukum pidana. Satu namanya retributive justice, yang kedua namanya restoratif justice. Retributive justice ini adalah walaupun esok langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itu adalah kubu retributive justice. Makanya kalau bapak-bapak berperkara, selalu polisi menjawab bahwa perkara ini tidak bisa kami selesaikan. Tapi kalau kita menggunakan konsep restoratif justice, kapan, di mana, dan kepada siapa hukum kita tegakkan. Janganlah dengan penegakan hukum membuat suasana lebih tidak tertib. Terkadang polisi dalam menegakkan hukum malah membuat suasana tidak tertib. Seperti apa contohnya? Yang selalu dilakukan penelitian adalah di Sumatera Barat. Ada kearifan lokal di Sumatera Barat. Dan Pemda Sumatera Barat telah mengeluarkan perda bahwa perkara-perkara yang menyangkut hak adat, menyangkut tentang anak keponakan hukum adat berperkara, belum boleh polisi menerima laporan sebelum dapat rekomendasi dari kerabatan adat negara. Itu perda. Itu perda dikeluarkan oleh Sumatera Barat. Tapi ini nggak jalan. Nggak jalan perda ini, karena hanya berkuatan perda. Tapi dengan Perpor nomor 8 tahun 2021 ini, polisi wajib mentaatinya. Jadi kita katakan, polisi wajib mentaatinya. Contoh yang paling gampang,
Terjadi perkelahian di kampung si A dengan si B. Terus si A dengan si B difasilitasi oleh si C bahwa mereka damai. Kasus ini dianggap selesai. Harus dianggap selesai oleh polisi. Wajib hukumnya bagi polisi untuk mengatakan ini kasus selesai. Berarti dengan mekanisme yang telah oleh kepolisian. Saya contohkan lebih gampang lagi. Si A menipu si B 5 juta, dilaporkan ke polisi. Terus akhirnya mereka berbayar kembali. Selesai. Kasus ini dianggap selesai. Polisi wajib hukumnya untuk mengatakan kasus ini selesai dengan mekanisme yang telah diatur, bahwa ini tidak diselesaikan dengan konsep restoratif. Ya, ada pihak ketiga yang memutuskan. Makanya tadi Pak Wakil Ketua Umum menyampaikan perlu para nenek mama yang di Sumatera Barat diberikan pelatihan bagaimana nenek mama mensikapi hal-hal seperti ini. Yang banyak terjadi adalah masalah tanah. Masalah tanah, kadang-kadang tanah ulayat, kadang-kadang tanah pribadi, dan lain sebagainya. Ada bau pidana di situ. Di saat mereka selesai, kasus itu harus selesai. Ini yang kita inginkan, mengadakan seminar. Yang saya nggak salah Pak Alirman juga diminta hadir sebagai undangan pada waktu itu. Tempatnya adalah di PP Polri. Saya diberikan tempat oleh Ketua Umum PP Polri. Silakan digunakan ruang ini untuk mengadakan seminar untuk 50 orang secara offline dan 500 orang secara online, termasuk yang warga Minang dimanapun berada, Jakarta, di Australia, di Amerika dan sebagainya, ikut dalam kegiatan agar masyarakat Minang tahu tentang adanya perpol ini. Jadi kira-kira ini kami tunda karena belum pulihnya kesehatan Bapak Ketua Umum. Yang paling akhir saya memberikan saran. Ada 3 saran saya. Yang pertama mengenai tempat pelaksanaan Mubes ke depan berkaitan dengan pandemi. Yang kedua, masalah kesehatan Bapak Ketua Umum. Yang ketiga, telah terbentuknya 16 DPW Kubu Minang di seluruh Indonesia. Tidak harus diadakan di Sumatera Barat. Tidak wajib hukumnya diadakan di Sumatera Barat. Saya menyarankan diadakan di Jakarta. Dan saya siap untuk membantu DPP sebagai apapun di Jakarta ini. Jadi pertimbangannya adalah pandemi, kesehatan Pak Ketua Umum. Yang ketiga adalah DPW Kubu Minang sudah ada 16 tempat. Mungkin tidak hanya Jakarta, mungkin besok di Kalimantan Barat, mungkin besok di Lampung, mungkin besok di Palembang, di Pekanbaru. Tidak wajib hukumnya mengadakan Mubes itu di Sumatera Barat. Itu pertimbangan saya. Yang ketiga, bahwa saya menyarankan pelaksanaan Mubes itu dilaksanakan paling cepat 3 bulan ke depan. Kenapa demikian? Kita berharap pada waktu Mubes nanti Bapak Ketua Umum sudah pulih kesehatannya. Kecuali sebelum 3 bulan itu Pak Ketua Umum sudah pulih, kita laksanakan lebih awal. Tapi saya menyarankan paling cepat pada bulan Maret agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Kita sehat, Pak Ketua Umum sehat, semua teman-teman sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya Allah lah yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.